Selamat malam. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar? Saya Cordelia dari Jakarta. Pada malam hari ini akan membahas sesuatu yang lagi happening banget, terutama untuk para orang tua yang terkaget-kaget karena anak-anak harus sekolah dari rumah. Ini seru banget sih karena tidak semuanya siap dengan kondisi ini. Ini dimulai sejak WHO menetapkan bahwa wabah virus corona atau COVID-19 ini sebagai pandemi, yaitu penyakit yang menyebar di wilayah yang luas di seluruh dunia. Nah, dampak di berbagai lini kehidupan, salah satunya adalah di bidang pendidikan. Di sini UNESCO melaporkan ada 13 negara yang melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah sebagai tindakan preventif gitu ya. Nah, ini ada beberapa curhatan dari para mama-mama yang bertanya-tanya apakah pemakaian gadget, internet yang berlebihan itu ada nggak sih dampak terhadap kesehatan, terutama terhadap imun sistem gitu ya. Makanya kenapa pada malam hari ini sengaja diadakan acara yang bisa membuka wawasan kita tentang hal ini gitu ya. Oke. Nah, faktanya saat ini sekolah dari rumah ini meningkatkan interaksi anak-anak dengan gadget dan internet dalam jangka waktu yang lama setiap hari. Kita ingat ya, kalau anak-anak lagi sekolah gitu, biasanya dari jam 7 sampai jam 2 siang mereka ada di sekolah, pastinya tidak ada akses terhadap gadget, terhadap internet gitu ya. Tapi saat ini mereka aksesnya sangat-sangat mudah, bahkan bisa berkali lipat dari hari-hari normal seperti itu. Nah, kita ada di masa adaptasi, di mana hal ini tentu tidak mudah, penuh kebingungan dan penuh ketidakpastian, karena kita tidak tahu persis pandemi ini bisa selesainya kapan. Tapi kita semua kan orang-orang yang positif ya, pastinya fokusnya di solusi, seperti itu. Saya mau mengajak teman-teman untuk menyaksikan video berikut ini. Ini adalah video mengenai radiasi dari handphone atau gadget terhadap kesehatan. Kita saksikan sama-sama dulu. Nah, dari video tadi kita bisa melihat ya, ternyata akibat dari pemakaian gadget atau handphone itu berpengaruh terhadap kesehatan kita, dan itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelumnya ini nih ada beberapa hal yang terjadi yang saya rangkum dari curhatan para mama-mama yang lagi heboh banget nih. Yang pertama adalah tentang adanya gagap adaptasi. Ini adalah untuk
beberapa orang yang baik orang tua maupun anak-anak yang terkaget-kaget dengan kondisi yang baru bahwa harus sekolah dari rumah gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa yang terkena sulitnya akses internet, kemudian juga ada yang punya tantangan di pengadaan pulsa kuota, dan yang paling banyak dibicarakan adalah orang tua sulit menjadi guru di rumah gitu ya, karena tidak mudah pastinya menjadi guru di rumah gitu ya. Yang kedua adalah ada anggapan sekolah dari rumah itu sama dengan liburan, padahal tentu saja bukan gitu. Ini hanya pemindahan kegiatan belajar mengajar yang biasanya di sekolah dipindahkan ke rumah seperti itu. Dan ada banyak sekali orang tua, terutama para ibu, merasa stres gitu loh, karena ada tambahan pekerjaan di luar pekerjaan beliau sehari-hari, yaitu harus juga mengajarkan anak-anak. Ini seru banget sih, karena banyak yang mengeluh gitu ya, aduh ini udah kerjaan hari-hari udah banyak, ditambah lagi harus jadi guru, kayak gitu-gitu. Ini juga saya mau share mengenai ada masalah sosial akibat dari internet. Ya, ini diantaranya adalah ada berkembangnya budaya narsisme, kemudian budaya instan, karena semuanya terlalu gampang didapat dari akses internet, semuanya budayanya instan. Kemudian juga ada anak-anak yang jadinya malas, susah bergerak gitu ya. Kemudian juga budaya untuk penggunaan sosmed, sosial media, dan lain-lainnya, termasuk ada plagiat gitu ya, ada karyanya orang lain di copy paste dan seolah-olah jadi karyanya dia, itu juga kan sesuatu yang harus kita ada concern gitu, supaya anak-anak kita ada di karakter yang positif seperti itu. Nah, ini yang menarik adalah ternyata dari kondisi pemakaian gadget dan internet yang dalam jangka waktu yang panjang itu ada dampak terhadap masalah kesehatan, dan itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini saya mau sedikit membahas aja bahwa pemakaian gadget yang berlebihan itu bisa terjadi gangguan kesehatan mata, kemudian ada juga gangguan sakit kepala, migrain, vertigo, dan lain-lain. Ada juga anak-anak, atau bukan sekedar anak-anak ya, orang dewasa juga yang terkena insomnia, jadi ada kesulitan tidur, lalu juga ada stres, ada juga tekanan darah tinggi, dan lain-lain, karena kan kadang-kadang banyak yang belum tahu bahwa gadget itu betul-betul bersinggungan dengan masalah kesehatan kita. Sekarang adalah bagaimana solusinya. Itulah dia kenapa saya mengadakan acara ini, adalah supaya teman-teman semua termasuk saya bisa belajar banyak dari seseorang senior saya, Bapak Matias Kasih. Halo Pak Matias. Halo juga Bu Kordel, apa kabar Mbak? Apa kabar Pak Matias? Baik. Iya Pak. Iya, jadi malam ini senang banget bisa mengundang Bapak, dan kebetulan malam ini lagi bisa ya, kebetulan lagi ada waktu untuk berbagi kepada kita semua nih, karena Pak Matias ini teman-teman adalah seorang pengusaha yang sangat sukses, beliau sangat sibuk, tetapi beliau juga praktisi kesehatan, yang kesehatan alami ya. Saya tahu Pak Matias tuh makanannya juga dahsyat banget, sehat banget gitu ya Pak Matias. Malam hari ini saya mengajak Pak Matias untuk berbagi tentang yang tadi Pak, kita mau ngobrolin tentang apa sih hubungannya pemakaian gadget terhadap kesehatan, terutama anak-anak ya, dengan adanya sekarang sekolah dari rumah gitu Pak Matias. Sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu ya Pak, sedikit Pak Matias. Boleh. Sekarang ini kan zaman free ya, jadi free nanyanya. Iya Pak, aduh thank you banget nih Pak Matias mau berbagi. Iya, jadi saya mau tanya dulu, Pak Matias ini sudah berapa lama sih ada di mempelajari atau concern terhadap kesehatan, kemudian kegiatan Pak Matias selama masa pandemi ini apa aja sih, boleh cerita ke kita Pak? Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Kordel, ya saya panggil Mbak aja ya, lebih seru ya. Ya kan? Kalau ditanya sudah berapa lama, basically saya mulai masuk di industri katakanlah kesehatan ya, itu sekitar tahun 2010 ya, 2009 2010 dari sisi company, dari sisi perusahaan. Waktu itu kebetulan saya diberi tugas ya kan untuk start di Indonesia bisnis air ya, salah satu brand baru. Waktu itu kita mulai develop dari awal, mencari partner. Nah di situ saya mulai belajar, ternyata
air itu di Indonesia luar biasa, perlu dimasak, dan ini bicara mengenai mindset, bicara mengenai pendidikan. Betul ya? Betul. Air itu harus dimasak, baru boleh diminum. Kalau enggak, apa? Sakit perut. Berbahaya sakit perut. Dan itu sampai detik ini kalau kita tanya kepada siapapun, anak-anak, itu selalu seperti itu. Nah, air yang kita develop itu langsung ambil dari keran, tuang, masukin di alat, proses, tinggal diminum waktu itu. Nah, itu membutuhkan waktu untuk edukasi. Nggak mudah. Karena orang nggak biasa. Sementara di negara lain, contoh ya, di negara, saya ambil contoh misalnya di India, itu banyak sekali orang meninggal karena minum airnya langsung dari sungai segala macam, karena mereka tidak ada kebudayaan atau kebiasaan bahwa air itu harus dimasak dulu. Nah, ini bicara mengenai, sekali lagi kita bicara mengenai habit, dan membangun habit itu butuh waktu puluhan tahun, ya, generasi. Nah, dari saat itu saya mulai belajar banyak tuh mengenai kesehatan. Wow, banyak, menarik sekali sampai sekarang, dan memang lebih banyak di area natural health, ya. Jadi kembali ke alam, kembali ke natural, ya. Bagaimana kita bisa mengkonsumsi produk-produk yang sifatnya natural, dan itu ternyata sangat-sangat membantu kesehatan kita. Ya, menarik gitu. Banget dan ternyata bukan cuma makanan aja, ternyata lingkungan kita saat ini juga mulai terpolusi. Dan yang terbaru, saya juga berterima kasih karena Cordell juga mulai tanya-tanya gitu kan, aduh nih apa ya dampaknya, apa implikasinya. Kebetulan memang passion saya saat ini lagi bicara mengenai bahaya atau dampak, ya, yang namanya handphone, yang namanya gadget terhadap anak-anak dan masa depannya, ya. Yang mungkin sebagian orang tua, sebagian ayah ibu gitu ya, masih belum sadar, masih setengah mikir, ini oke nggak, atau bagaimana. Informasi banyak sekali berseliweran di luar sana. Nah, semoga sharing kita bisa membantu ya. Pasti bantu banget Pak Matias, karena memang ya mungkin karena tidak terlihatnya itu ya Pak, maksudnya kalau hal-hal lain mungkin dampaknya yang langsung, misalnya tersengat listrik atau luka, itu orang lebih wah takut. Tapi kalau dari si gadget ini kan karena tidak terlihat itu ya Pak, jadi bukan ketakutan sih, kesadaran orang-orang itu masih belum terlalu besar seperti itu. Jadi betul. Silakan kalau ada yang mau di-share ke kami Pak, sangat-sangat berguna banget ini pastinya. Oke, jadi tadi kan bicara mengenai gadget ya, kalau boleh tahu nih sebelum saya sharing, apa sih keresahan dari emak-emak? Karena saya ngomong kalau tadi kan ngomong emak-emak nih, saya bukan emak-emak nih soalnya nih. Jadi gini Pak Matias, banyak yang para ibu-ibu si emak-emak ini tuh bingung bagaimana sih caranya supaya anak-anak ini tidak terlalu attach gitu sama yang namanya gadget, karena mereka itu kalau udah yang namanya main game gitu ya susah diatur, padahal kita ada beberapa orang tua yang udah kasih jam nih, jam segini boleh, jam segini tidak, jam segini boleh, kayak gitu, tapi tetap banyak yang kelolosan. Apalagi sekarang ini kan waktu mereka di rumah tidak ada kegiatan, tidak boleh keluar gitu, jadi mau tidak mau kan aksesnya ya ke gadget lagi gitu Pak. Betul, tapi itu bukan cuma masalah emak-emak, masalah bapak-bapak juga, termasuk saya soalnya. Belakangan ini ya, waduh, saya sempat ngobrol juga sama guru, sama kepala sekolah. Waduh, kita nih jadi guru juga nih di rumah gitu kan, karena sambil kerja 5-6 jam pertama itu harus nemenin anak, apakah zooming, apakah mengerjakan Google Class, berbagai macam gitu kan. Dan itu menarik ya, di satu sisi perubahan paradigma baru, sekolah dan lain-lain luar biasa. Tapi thank you ya udah diundang juga untuk sharing bahwa ini yang perlu diperhatikan sama orang tua, sama kita khususnya untuk anak-anak kita ya, yang kakek nenek juga boleh ya, untuk cucu-cucunya.
Saya boleh langsung sharing ya. Silakan, silakan untuk Pak. siapa? Untuk semua usia, karena semuanya Untuk semua kan pada usia, main ya. gadget juga. Jadi balik lagi, ini adalah sharing saya ya, kami di sini sharing berdasarkan pengalaman, berdasarkan literatur yang saya baca, meeting, pertemuan dengan berbagai pihak, dan perjalanan selama ini mungkin kalau saya bilang mulai dari 2014 ya, mulai melakukan edukasi mengenai bahaya dari electromagnetic field. Oke? Yep. Jadi saya coba mulai bahas kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya. Nah, sudah lihat? Wah, pemandangan yang saat ini sangat familiar sekali seperti ini. Gambar apa ini gitu ya? Ya. Apa komentar Anda tentang gambar ini? Ayo Bapak Ibu sekalian yang di apa namanya, yang sedang live hari ini gitu ya, malam ini. Apa yang Anda bayangkan? Ya. Seru ya lihat anak-anak saling, ada yang pakai iPad, ada yang pakai handphone, ya kan? Wah, semuanya ada yang pasti itu lagi main game atau sedang seru-serunya, betul nggak? Ya kan? Dan kalau kita lihat seperti ini, apa yang terbayangkan dalam pikiran? Ayo, Mbak Cordel. Mereka tuh asik sendiri-sendiri. Asik sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, iya. Betul ya. Walaupun berdekatan tapi sendiri-sendiri gitu ya. Dan orang tua juga pasti rasanya nyaman. Aduh, tidak terganggu. Nggak ditanyain, nggak diomelin, nggak dimintain ini, minta itu. Bisa santai, pedicure, ya kan, bisa ke salon, anaknya dikasih handphone satu, wow, mungkin seharian juga nggak dicariin, makan juga nggak butuh kali, betul nggak? Pengalaman pribadi saya, nggak tahu yang lain ya. Sekarang ini Pak, kalau dulu kan anak rewel susah makan kan dikasihnya balon, mainan, sekarang dikasihnya gadget. Betul sekali. Nah ini nanti tolong diingatkan ini ya, karena ini menarik menurut saya, karena memang zaman sudah berubah ya, Kalau lihat ini gimana? Lucu banget. Ini pengalaman pribadi saya pada saat anak saya umur 2 tahun. Saya fotoin dia dengan satu handphone, kemudian saya cariin handphone mamanya, saya minta dia pakai di telinga satunya lagi, jadi pakai 2 handphone, kiri dan kanan. Lucu banget kan? Dan saya mesti cari fotonya itu lagi gitu ya. Wah, dulu lucu banget. Aduh, kecil-kecil udah pakai handphone. Nanti setelah ini kita bisa bahas hal yang lain ya. Oke. Nah, ini adalah saya bilang kebiasaan ya. Banyak nggak pengalaman-pengalaman yang kita alami seperti anak ini nih. Pada saat tidur di sampingnya ada handphone, ada komputer, dan di kamar mungkin ada router ya, ini adalah penguat untuk WiFi di rumah biasanya ya. Teman saya juga taruh di kamar anaknya biar nggak mengganggu, kalau di kamar ruang tamu mengganggu pemandangan, katanya mendingan di kamar ya. Nanti saya bahas. Lihat ini semua. Nah, semua alat-alat elektronik ini mengeluarkan yang disebut gelombang elektromagnetik. Dan gelombang elektromagnetik itu frekuensinya tinggi, sebenarnya itu mengganggu. Ya, cuman kita tidak merasa karena gelombangnya sangat tinggi. Sama seperti kalau frekuensi tinggi kita kan nggak terasa. Ada, kalau nggak salah beberapa waktu lalu ada di WhatsApp, ada dikirimin tuh. Anda bisa mendengarkan suara berapa desibel sampai berapa gitu kan. Nah, dianggap budak apa enggak? Telinganya masih bagus apa enggak gitu ya. Nah, ini sama. Karena frekuensinya tinggi banget, kita udah nggak bisa dengar. Tetapi jangan salah, nggak kelihatan. Betul, nggak kelihatan. Tetapi jangan salah, ada nggak gelombangnya? Ada. Buktinya kita bisa berkomunikasi sekarang. Lewat apa? Lewat gelombang, transmisi dari frekuensi gelombang tingkat tinggi. Nah, itu somehow mengganggu otak. Karena gelombang ini ada wave-nya kan ya, gelombang. Nah, itu mengganggu otak pada saat kita tidur, anak tidur itu sangat terganggu secara tidak langsung. Ya. Ini adalah WiFi. Kelihatan indah sekali, dia adalah Capitol, ya, White House, ya. Ini ada di Amerika, diambil di Washington. Ini adalah foto khusus, ya, foto khusus untuk mengambil gelombang WiFi. Ya. Nah,
Kalau Anda lihat ini, kalau kita lihat ini, kita mungkin bisa merasa ngeri. Sama seperti kalau kita melihat sutet, tegangan tinggi. Listrik Suruh ya. coba listrik. Anak-anak main di bawahnya, berani nggak? Enggak, pasti dimarahin. Pasti dimarahin. Tetapi pada saat saya tidak melihat, nah contohnya ini, Wi-Fi tidak terlihat. Betul nggak? Kalau saya tidak melihat, berarti kan saya tidak tahu. Padahal ada. Dan ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, gelombang itu kalau setelah dilihat, itu sama seperti polusi. Betul nggak? Betul. Ya? Itu luar biasa kalau kita lihat. Nah, saya ingin jelaskan lebih dalam lagi. Ini juga hal yang sama. Ini adalah foto yang sama di rumah-rumah. Ini kelihatan. Ya, semua adalah Wi-Fi, gelombang dengan pemancarnya. Sekarang ada misalnya pemancar Telkomsel, Satelindo, ya penguat dari Wi-Fi itu kan dipasang. Ya, dan kita juga kalau mau di pekarangan kita dibayar loh lumayan besar. Ya, cuma hati-hati. Hati-hati dengan implikasinya. Itu kan kita nggak tahu. Ya, ini adalah gelombang. Ya, kalau menurut saya pribadi merasa tidak nyaman dengan itu. Ya, ini kita lihat. Nah, paparan IMF ini yang tadi saya bilang itu seberapa besar sih dampak atau bahayanya? Ya, jangan-jangan cuman hiperbola gitu ya. Tapi menurut saya ada beberapa faktor. Bermasalah apa tidak, bisa kecil, bisa besar. Ada apa aja faktornya? Saya di sini tulis 3J biar gampang ya. Satu, ya dari Wi-Fi gitu ya, IMF, elektromagnetik. By the way, elektromagnetik ini bukan hanya gadget ya. Semua alat elektronik itu ada electromagnetic field-nya. Cuman tadi saya bilang berbeda-beda. Ya. Nah, apa yang membedakan dia itu memberikan efek yang besar terhadap tubuh kita, efek negatif? Pertama adalah jarak atau jauhnya dengan kita. Contoh, kalau saya jaraknya ada 1 meter dengan komputer, relevansinya sangat jauh, impact-nya kecil. Lampu di atas, gitu ya. Ada electromagnetic field-nya? Ada. Tetapi jarak saya dengan lampu kan jauh. Mungkin ada 30 cm minimum, ya setengah meter. Dan itu semakin jauh, lebih kecil. Tetapi saya kan tidak mungkin nonton TV, mata saya cuma 5 cm. Iya kan? Pasti jauh. Nah, tetapi kalau handphone, itu hal yang berbeda. Makanya kita perlu perhatikan. Jadi satu adalah jarak. Kedua adalah jejak atau intensitas. Ya, jejak atau intensitas. Nah, jejak atau intensitas ini juga penting. Kenapa? Ini menunjukkan berapa besar efek dari paparan gelombang elektromagnetiknya. Ya, jejak atau intensitas. Ketiga, jangka waktu atau durasinya. Ya, jangka waktu atau durasi. Nah, ini juga penting. Ini juga penting kenapa? Kalau cuma 30 menit aman, tetapi kalau misalnya itu 3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam ya pasti berbeda ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita benar-benar lihat impact-nya. Nah, ini adalah anak kecil. Kenapa lebih berbahaya? Karena kalau anak kecil daya serapnya itu 10 kali lebih besar dibandingin orang dewasa. Nah, di sini adalah contoh yang saya kasih lihat di sini, yang di sebelah kecil, yang sebelah kiri, itu adalah anak usia 5 tahun, yang di tengah anak usia 10 tahun, dan di sebelah kanan orang dewasa. Ini adalah gelombang radiasi karena menggunakan handphone, ya, ini penelitian di 1996, ya, 1996. Ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat, hampir 75% dari otak tengkorak itu kena radiasinya, ya, gelombangnya. Tapi semakin dia besar, betul, dan ada efeknya, ya kan pasti kan. Kalau cuma balik lagi ya 3J tadi harus lihat. Kalau terus-terusan ya pasti akan efeknya bahaya, ya. Nah, umur 10 karena tulang tengkorak sudah membaik ya lebih sedikit, dan pada saat orang dewasa lebih kecil lagi. Tetapi jangan salah, orang dewasa pegang handphone, kamu pegang handphone berapa jam sehari? Nah, itu pertanyaan berikutnya, ya.
Tetapi fokus kita hari ini, saya akan lebih fokus pada anak-anak, hati-hati karena radiasinya sangat tinggi. Kedua, ibu hamil. Wah, sering nggak seperti ini? Saya ambil contoh. Tanpa kita sadari, kita bekerja pada saat hamil itu di depan komputer. Kadang-kadang di pangku pula. Nah, pertanyaannya di perut. Nah, ini orang nggak sadar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sahabat semua yang kebetulan lagi nonton live streaming ini, perhatikan kalau ada saudara, pasangan, atau keluarga yang sedang hamil, perhatikan ini. Hati-hati dengan efek dari IMF, karena bisa mempengaruhi apa? Ya, janin. Kita ada dua kan, ada dua makhluk, bukan cuma kita saja. Ada yang sedang terbentuk. Nah, ini yang berbahaya. Ya, 4 hal yang harus diperhatikan sama ibu-ibu hamil, ya, wanita hamil. Pertama adalah bahwa impact dari HP ataupun komputer, ya, paparan gelombang elektromagnetik bisa menyebabkan perubahan perilaku. Ya, kalau sekarang orang bisa bicara mungkin ini ada impact terhadap perilaku anak. Mungkin ada light autism gitu ya, atau ADHD, apapun itu yang sekarang spektrumnya sangat luas, ya, itu kemungkinan terjadi, gitu loh. Dan ini adalah salah satu kemungkinan penyebabnya. Ya, kedua, janin bayi kita tahu masih sangat-sangat rentan terkena radiasi. Apa impact-nya terhadap kesehatan dia masa depan? Kita juga tidak tahu. Yang jelas ada hubungan antara radiasi IMF dengan faktor-faktor keguguran. Kan kita tahu radiasi tinggi, ya, dan itu dipakai untuk gelombang ini dipakai untuk membunuh juga kan sebenarnya kan. Kalau sakit ya kan kita pakai radiasi, tumor dan lain-lain. Apa bedanya? Ya, sehingga sel-sel hidup itu juga bisa pengaruh. Dan Organisasi Kesehatan Dunia sudah mengklasifikasikan bahwa radiasi HP sebagai salah satu possibility carcinogenic. Ya, jadi ada resiko menjadi cancer. Ini adalah contohnya. Ya, nanti bisa saya share. Ini sangat familiar saya kira. Oke, di sekolah pakai WiFi semuanya. Benar nggak? Benar banget. Katanya kan teknologi itu untuk mempermudah kehidupan kita. Di satu sisi seperti itu ya Pak ya. Di satu sisi lain ada side effect yang lainnya juga. Betul. Ya, ini sangat apa namanya, tanpa kita sadari gitu ya. Nah, saya pengen kasih lihat sebentar. Saya pengen kasih lihat satu video, boleh ya? Boleh. Satu video efek apa dari si gelombang ini ya? Gelombang ini, karena kadang-kadang kita nggak menyadari, benar nggak sih ini ada pengaruhnya? Apakah seperti itu yang dikemukakan ya? Seberapa parah? Nah, kalau kita lihat, saya kebetulan beberapa tahun terakhir juga banyak mempelajari gelombang gitu ya. Kalau misalnya meditasi juga bicara mengenai gelombang, bagaimana kita menetralkan diri, ya kan? Nah, ternyata semua itu ada konektivitasnya gitu loh. Mempengaruhi kekentalan darah kita secara tidak langsung. Iya. Sementara tubuh kita kan terdiri dari apa? 70%, 8% cairan. Betul. Nah, efeknya mempengaruhi kesehatan kita secara tidak langsung. Nah, saya kasih lihat sekarang ada satu video, dan video ini menurut saya sangat bagus, membuka mata saya, dan saya harapkan bisa bermanfaat juga. Bentar. Nanti videonya boleh untuk di-share juga ya, Pak? Kalau boleh, nanti kita share. Ya. Live blood analysis and electrosmog. You can learn much by looking at our blood under a microscope. This short video shows a macrophage, which is like a vacuum cleaner, engulfing bacteria among red blood cells. I decided to find out what my blood looked like. I pricked my finger, placed a drop of blood on a slide, and looked at it under the microscope. This is what I saw. The cells are round, some are separate, and a few are sticking together,
Overall, fairly healthy-looking blood. This testing was done in a clean electromagnetic environment, and I did not eat or drink before or during testing. I then worked on a computer for 70 minutes and looked at my blood again. This time, the cells are sticking together like stacked coins. This is called rouleau formation. Later that day, I used a cordless phone for 10 minutes and looked at my blood again. And this is what I saw. Very unhealthy-looking blood. There are virtually no single cells. Most of the cells are now in rouleau formation. A doctor told me this is what she sees with cancer patients. What I learned is that my blood goes into rouleau formation when I use a computer or a mobile phone. This type of clumping interferes with the release of oxygen and the removal of waste products like carbon dioxide. The capillaries are so narrow that red cells must squeeze through in single file, showing the importance of their elasticity. Nah, kita lihat ya di situ. What are the consequences of rouleau formation? Poor circulation resulting in lower oxygen transport to cells and reduced waste removal. What are the symptoms someone may experience? Headaches and fatigue, difficulty concentrating, numbness, tingling, and cold extremities, and possibly heart and blood pressure problems, including risk of stroke. What is the significance of this? Live blood analysis may be a good diagnostic for electrohypersensitivity. Diagnostik hal seperti itu. Jadi kalau kayak ke lab gitu tuh bisa ya Pak request untuk ada. Nah ini yang disebut kalau saya bilang ini adalah kuantitatif tes. Sorry, ini kualitatif. Kualitatif ya. Kenapa? Karena kita melihat sel darah kita. Sementara yang kuantitatif itu adalah kalau kita misalnya ke lab, kemudian dicek ya, kemudian ada angkanya. Kalau di atas 150 atau 150 kita 150 160 tinggi, 130 masih oke, 135 oke, gitu kan? Nah itu begitu lewat udah langsung tinggi katanya seperti itu. Itu kan very kuantitatif angka. Nah, kalau ini kita melihat sel darah kayak tadi, dilihat pada saat pembesaran 40.000 kali, wow, ternyata dia lengket. Di situ kita bisa lihat juga ternyata ada sel asam urat, macam-macam kelihatan di situ. Bisa tahu. Nah, ini menjadi menarik karena terbayang nggak sekarang anak-anak kita? Iya, aduh, mereka itu ya. Nah, saya ingin sharing nih. Sekarang kita ngobrol lebih santai gitu ya. Iya. Kalau kita lihat selama ini saya bicara sekarang anak SD, SMP dulu kali ya. Karena kalau SMA asumsinya sudah mulai mengerti harapannya dengan edukasi seperti ini mereka juga bisa lebih mawas diri, lebih menjaga. Tetapi anak-anak kecil TK, SD, SMP itu rata-rata sekarang semuanya udah punya handphone kan? Betul nggak? Anak saya yang komplain terus gitu kan? Kenapa sih ini boleh, si ini boleh, si ini boleh? Saya susah gitu kan? Nah, anak sekarang sekolah umur berapa? 3-4 tahun. 2 tahun sudah. Ya. Wow. Nah, sekarang saya mau tanya. Pada saat saya ambil contoh SD lah yang paling umum. SD anak sekolah masuk umur jam berapa? Jam 7 ya. Pulang jam 1. Boleh ya? Misalnya ya. Ya kan? Ya, dengan Pak Menteri baru nih bisa-bisa nanti jam 12 sampai jam 11 nih, nggak tahu nih ya. Tapi katakanlah kita bicara, saya ambil contoh anak saya Mbak Kordel, kira-kira oke ya, benar kan jam 7 sampai jam 1? Ya, rata-rata seperti itu sih, paling beda sedikit-sedikit lah. Oke, nanti kalau sudah SMP mungkin sampai jam 2 jam 3. Betul kan? Ada ekskul segala macam. Sekarang kita lihat, apa yang terjadi pada saat di sekolah? Pegang handphone nggak? Nggak boleh. Kebanyakan, itu kan enggak. Betul ya? Jadi terlepas dari paparan elektromagnetik. Kalaupun ada di sekolah pasti lari-lari juga. Ya, olahraga sana sini akan mempengaruhi itu, memperbaiki sirkulasi perdarahan dan lain-lain. Nah, itu bagus. Nah, tetapi kan basically
hampir seharian tidak pegang handphone. Pulang, mungkin jam 3, jam 4 setelah tidur, makan, mandi, segala macam, sore, malam. Nah, itu pakai diselingi belajar, selingi makan, mandi, dan lain-lain. Paling berapa sih? 3-4 jam. 2 jam, 3 jam. Betul nggak? Untuk anak-anak saya bicara, karena anak-anak SD dulu ya, TK, SD. Betul nggak? Betul. Sehingga saya asumsi 2-3 jam lah. Ya. Nah, sekarang, di zaman pandemik, apa yang terjadi? Yang jam 7 sampai jam 12 di rumah, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya dari guru memberikan soal segala macam, lewat apa? Google Class. Yeah. Benar nggak? Iya. Pengalaman saya, ya 2 jam dapat pelajaran atau 1 jam, habis itu sisanya kosong. Iya, iya. Sementara saya sebagai orang tua juga harus bekerja, melakukan aktivitas, kadang-kadang tidak bisa mengontrol anak terus-terusan kan di depan. Ya. Tapi yang paling pusing adalah 2 jam pertama. Ini harus bukain Google Class, bantuin ini, bantuin itu. Kalau anaknya masih kecil, belum bisa sendiri. Aduh, itu harus duduk di sampingnya. Sudah bikin PR, ulang lagi. Nah, saya melihat setiap hari anak-anak ini terpapar dengan gelombang elektromagnetik dari handphone. Belum lagi di rumah full WiFi. Betul ya? Betul. Berapa kali lipat? 3 kali, 4 kali lipat dibandingin hari-hari sebelumnya. Nah, ini berarti anak-anak itu jauh lebih rentan. Betul nggak? Jauh lebih rentan terhadap imunitas tubuhnya. Makanya saya balik ke imunitas tubuh. Ya. Nah, yang saya baca beberapa artikel, bicara dengan beberapa dokter, teman-teman, ada beberapa artikel dari luar juga, yang menceritakan bahwa virus yang saat ini, kita bicara COVID lah contohnya, itu kan sebenarnya tidak, tanda kutip ya, tidak mematikan. Betul, Pak. Tetapi karena kita ada penyakit yang lain, itu yang resikonya lebih tinggi. Apakah itu pneumonia, apakah itu diabetes, apakah itu jantung, ya kan? Sehingga pada saat ini virus masuk, dia akan mengganggu yang lainnya. Dan di beberapa scientific paper yang saya baca juga, ternyata katanya bahwa virus ini pada saat dia masuk ke dalam darah, dia itu berproses dan menghancurkan zat dalam darah yang mengikat oksigen. Nah, kita tadi kan dibilang pada saat darah kita itu, sel-sel darah kita itu satu dan yang lainnya itu ada jarak, oksigen itu diambil, ya, menempel dan ditransport, dikirim ke dalam sel-sel tubuh kita untuk apa? Regenerasi, untuk energi seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau sel darah kita tidak bisa mengambil oksigen? Kurang ya. Makanya kebanyakan orang punya tantangan jadi sesak napas, dan ini yang terjadi kan seperti itu, nggak bisa napas, sakit, ya kan, sesak. Kenapa? Karena ini yang dibilang kekurangan oksigen. Ya, tubuh pada saat kita kekurangan oksigen, tubuh itu menjadi asam. Imunitas kita akan berkurang drastis. Dan hati-hati terhadap anak-anak juga, ya. Ya. Ini benar-benar harus di-highlight nih Pak Matias, apa yang Pak Matias sampaikan nih, penting semua. Ya, nah ini penting banget karena menurut saya kekurangan oksigen dalam tubuh itu karena virus ini itu bisa berpengaruh sangat negatif terhadap kesehatan kita. Ya. Nah, ini yang disebut hipoksia, kekurangan oksigen menjadi asam, dan itu bisa fatal. Nah, anak-anak dengan tadi video tadi kita lihat dan intensitas yang lebih tinggi itu menurut saya sangat rentan. Jadi orang tua menurut saya perlu memberi perhatian khusus lebih dan mengetahui ini, belajar ini lebih dalam bagaimana kita bisa sama-sama mengiresikonya, ya. Tidak mudah, tetapi saya percaya bahwa sebenarnya banyak juga cara-cara yang sederhana, simple, ya. Saya lanjutkan sedikit ya, Silakan Pak Matias. Oke, ya. Nah, sekolah saat ini kan kita lihat semuanya juga sudah mulai banyak nih sekolah-sekolah menggunakan WiFi, betul nggak? Betul. Ya.
di satu sisi bagus, di sisi lain ada implikasinya harus kita perhatikan. Tadi dibilang apa efeknya terhadap tubuh, which is nggak gitu bagus, ya. Nah, kita harus bisa mengcounternya. Nanti kita bahas bagaimana caranya, ya. Nah, pada level seluler, dan ini saya ambil satu file untuk memberikan gambaran, ya. Efeknya dari IMF ini bisa macam-macam. Pertama adalah dia mempengaruhi yang disebut hypoxia, sehingga membuat tubuh menjadi oksidatif, ya. Orang bilang karat. Kenapa? Ya itu tadi, kekurangan oksigen, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Tubuh itu tidak lagi harmonis, ya, antara positif negatifnya sudah berkurang, terambil, jadi dia ini karena IMF, ya kan, ada elektron yang terambil, sehingga menyebabkan kalau kita di sini bisa satu cancer, mutasi dari sel, ya. Kedua juga bisa terjadi perubahan sel menjadi degenerasi sel, ya. Kemudian berbagai macam abnormal yang lain. Contoh mungkin bisa juga mempengaruhi terhadap ADHD dan yang lainnya. Nah, ini efeknya, by the way, tidak terjadi dalam waktu semalam. Ya. Ya, bisa setahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Saya ambil contoh simple buat kita di rumah. Kalau misalnya kita di pekarangan gitu ya, di depan rumah kita di teras, air lagi hujan menetes, ada jatuh ke bawah, aman. Tetapi air itu jatuh terus di situ setelah 10 tahun, dia akan membuat lubang. Ya, betul ya? Betul. Simple, sederhana, air yang tidak ada apa-apa, cuma lubang saja, habis. Nah, ini sebenarnya jangka panjang, dan hati-hati. Ya, kalau menurut saya sangat hati-hati. Belum lagi kalau kita bicara sebentar lagi kita akan masuk teknologi baru, 5G. Saya masih ingat pada saat saya dulu bekerja di perusahaan multinasional, awal saya masuk tahun 94 sampai 97, ya. Teman saya mulai itu komputernya segede-gede ruangan, kamar tidur saya skala gede, ya. Nah, itu teman-teman yang di bagian IT itu dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi itu di ruang komputer nungguin kirim file. Dari file. Ya, data yang sekarang nih seperti kita ngomong, jangan ngomongin ini, lebih kecil, ya kan? Dari berbagai pelosok distributor kirim. Begitu dia putus, aduh nangis dia. Harus ulang lagi. Harus ulang. Anda bisa bayangkan, sekarang nggak perlu pikirin itu. Kita WA, itu file yang lebih besar dari data zaman itu, 97, 95. Sekarang nggak sampai 1 detik udah bisa kita buka. Betul nggak? Betul banget, Pak. Betul. Nanti bentar lagi 5G mungkin satu film cuma berapa detik sudah selesai. Tapi pertanyaannya apa implikasi terhadap kesehatan kita? Yuk kita pikirin sama-sama, pelajari sama-sama ke depannya apa efeknya. Nah, 5 fakta yang menurut saya kita sebagai orang tua harus mengerti, ya. 1, informasi-informasi yang sekarang beredar itu banyak sekali. Dapatkan informasi yang berimbang. Pelajari, gunakan nalar, gunakan hati. Ya, gunakan nalar, gunakan hati, jangan cuma terima ya sudah. Gunakan hati, benar apa enggak? Coba evaluasi lagi. Karena impact dari ini bukan dalam 1-2 tahun, ini adalah 10 tahun. Anak-anak pada saat besar, apakah bisa mendapatkan keturunan? Ya sudah telat. Ya, kenapa saya bilang ini? Anak-anak itu jauh lebih rentan. Seperti tadi dibilang, 5 tahun radiasi itu masuk sampai dengan 75%. Ya, dan ketiga, paparan IMF itu mempengaruhi tidur kita. Tadi ada satu slide ya, pada saat tidur dengan ada handphone di kamar, kemudian ada TV, ada berbagai macam. Kita tidur, otak kita tidak tidur karena gelombang itu mengganggu dan akibatnya tidur kita tidak nyenyak. Ada yang mengalami insomnia, ada yang mengalami pokoknya tidak nyenyak. Itu mungkin kita bisa alami sendiri. Ya. Keempat, IMF bisa mempengaruhi kekentalan darah yang mengalir sampai ke otak. Impact-nya apa? Ya kita tahulah.
ya, bisa kena ke jantung dan lain-lain. Ya. Kenapa oksigen tidak lancar terdistribusi dengan baik? Sehingga kita, yang ini poin terpenting nomor 5, harus berperan aktif untuk melindungi keluarga dan mengurangi resiko paparan radiasi IMF. Setuju apa setuju? Setuju. Ya, Bapak Ibu sekalian yang ada dalam share hari ini ya, streaming hari ini, malam ini, setuju nggak? Ya, saya harapkan bisa sharing juga pengalamannya. Nah, terakhir, poin yang bisa kita lakukan apa saja? Ini kan yang ditunggu-tunggu, benar nggak? Betul Pak, ya? Ini yang ditunggu-tunggu. Simple, sederhana. Ya, aduh harus bagaimana? Menurut saya simple, sederhana, tetapi butuh disiplin. Nah, Bapak Ibu, sahabat semua, satu, kalau saya balik lagi, ini adalah sharing saya. Ya, Mbak Kordel, ini sharing saya. Kalau mau tahu lebih detail, kita bisa diskusi. Tetapi ini pengalaman kami, ini adalah pandangan kami. Ya, pertama, balita tidak diberikan handphone. Di bawah 5 tahun tadi dibilang, ya, saya tidak akan ambil resiko. Itu saja. Kedua, anak-anak usahakan tidak memakai HP. Waduh, gimana zaman sekarang? Ya, kalau kita tidak mulai, bagaimana? Saya memaksakan dengan kondisi bagaimana sebisa mungkin, gitu ya. Kalau ditanya anak saya sampai sekarang punya HP nggak? Tidak. Walaupun dia sudah tahu bentar lagi nih naik di kelas 6 akan kita sudah katakan oke, ya sudah milih merek segala macam. Tetapi dari itu kita ditanya setiap hari. Tapi poinnya adalah dia tahu bahwa dia tidak punya HP dan dia tahu teman-temannya ada yang punya HP dan dia tahu implikasinya karena kita juga sharing ya dengan berat hati segala macam. Tetapi poinnya adalah itu kalaupun terpaksa gunakan dengan bijaksana. Artinya berikanlah waktu. Buat kita pasti nyaman, saya percaya teman-teman pasti merasa nyaman kalau anak kita tidak ganggu kita. Anak usia 5 tahun, 6 tahun, ya kan, nangis, ganggu, aduh setengah mati, ya kan. Kasih HP, selesai, aman. Kita bisa tidur, kita bisa nonton sinetron, kita bisa hihi, pedicure, medicure ke salon, atau asisten rumah tangga kita yang memberikan HP. Iya, itu dia. Benar banget. Ya kan? Hati-hati. Kalau menurut saya seperti ini, gunakan dengan bijaksana. Kedua, ya, kalau kita berkomunikasi, usahakan menggunakan speakerphone atau earphone seperti ini, gitu ya. Jangan sebaiknya tidak menggunakan Bluetooth. Kenapa Bluetooth? Itu ya sama aja nirkabel. Itu kan gelombang elektromagnetik, gitu ya. Kenapa? Baca di petunjuk handphone, ya mereka pasti ada safety health-nya, itu ada, jangan jaraknya sekitar mungkin 2-3 mili, itu sebaiknya tidak terlalu dekat, gitu loh. Nah, sehingga kalau saya bilang, saya kebanyakan saat ini ya sudah menggunakan handphone, speakerphone, kecuali ya rahasia gitu ya. Itu kan umum ya, biasa saja, kecilin suaranya, dengerin, itu jauh lebih aman. Ya, ditaruh di meja, sehingga tidak kita pegang, mengurangi resiko kita. Dan kalau ini sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi baik. Ya, seperti tadi saya bilang, air dimasak. Setelah itu menjadi habit, akan lakukan terus, gitu ya. Ya, Pak. Jauhkan HP dari tubuh saat tidak digunakan. Seringkali saya melihat orang taruh HP di sini, kelihatan nggak? Tidak ada. Betul. Ya, taruh di sini. Betul? Betul. Di saku celana, terutama bapak-bapak. Ya, kalau ibu-ibu karena ada tasnya yang cantik-cantik, kita taruh di tas. Which is itu jauh lebih aman. Tetapi saya dengar di Amerika juga parah juga ya, taruh di dalam sini ibu-ibu kan, di dalam bra gitu ya. Which is itu akan meningkatkan breast cancer ya, kanker payudara seperti itu. Nah, anak-anak perhatikan, sering sekali saya menemukan anak-anak itu tidur dengan HP dekat kepala. Yang Bapak Ibu yang hari ini nonton bersama anak-anaknya, ini kesempatan. Ya, Dek, ya, jangan sekali-sekali menggunakan HP
Tidur, tempel. Sampai ketiduran nih, kelupaan. Kenapa? Ini adalah barang elektronik. Ini barang elektronik sehingga tidak bedanya dengan TV. Mau nggak kita tidur nempel di TV? Enggak. Mau nggak kita tidur nempel di api kompor? Enggak. Terasa panas. Ini tidak terasa panas. Padahal gelombangnya itu jauh lebih jahat, jauh lebih keras dibandingin api. Ya, apalagi pada saat tidur HP-nya di-charge di kamar. Pada saat HP itu di-charge, otomatis dia akan memberikan gelombang yang jauh lebih tinggi, charging. Ya, kurangi penggunaan handphone di daerah yang penerimaan sinyalnya jelek. Kenapa? Kalau dia jelek, dia akan mengeluarkan gelombang yang jauh lebih tinggi, ya kan? Ya. Dan di rumah, kalau kita punya komputer terutama, komputer kan kadang-kadang mau keren, udah pakai WiFi semuanya, connect-nya pakai Bluetooth segala macam. Teman-teman yang tahu itu selalu mengharapkan kita menggunakan tetap jaringan pakai kabel. Ya, kalau seperti saya di rumah, saya pakai kabel. Kalau komputer, saya ada beberapa komputer connect pakai LAN kabel, nggak pakai WiFi-WiFi-an. WiFi ya terpaksa kita pakai hanya untuk handphone dan lain-lain. Ya, intinya dikurangi sebisa mungkin. Ya, balik lagi, nothing is perfect, tetapi sebisa mungkin ya kita lakukan. Contoh, matikan router. Ya, matikan router itu ada salah satu, aduh susah ya, memang susah. Saya sendiri mengalami gitu ya. Gak gampang setiap hari matiin, aduh capek juga deh. Ya, matiin, hidupin lagi. Kadang-kadang juga aduh udah males deh gitu ya. Tetapi kita tahu yang penting bagaimana melakukan dengan baik. Kedua, kalau kita mau tidur, nggak ada salahnya juga handphone ini airplane mode. Jadi bukan cuma di di pesawat. Benar. Pada saat airplane mode dia kan tidak menerima sinyal WiFi dan lain-lain dari luar dan aman. Ya, apalagi seringkali, nah ini seringkali saya punya pengalaman, saya minta maaf dulu pada teman saya ya, karena beberapa sharing gitu ya, setelah sharing, gitu ya, taruh perangkat Wi-Fi-nya, penguat Wi-Fi-nya, Reuters-nya di mana? Di kamar anak. Karena kamar anak itu kamar yang depan, yang kamar yang paling dekat dari instalasi dan tidak mengganggu keindahan dari rumah, ya kan? Ya udah taruh di situ aja gitu kan. Nah, udah gitu taruhnya di atas kepala lagi, anaknya tidur di bawah gitu kan, taruh di atas gitu. Nah, saya bilang, tahu nggak impact-nya? Karena nggak tahu. Nah, setelah kita tahu, ya, sebaiknya kita hindari. Justru taruhlah di tempat yang jauh dari tempat kita beraktivitas. Khususnya jangan dekat tempat tidur. Taruh paling jauh dari tempat tidur, di mana tempat yang jarang kita lewati gitu ya, seperti itu. Nah, hargai juga banyak orang-orang di sekitar kita loh yang sensitif terhadap IMF. Artinya kalau dia lewat dan dia bisa merasakan sakit karena handphone kita misalnya sudah merah atau kuning, dia bisa merasakan. Atau dia lewat di tegangan tinggi, ya kayak kesemutan tangannya seperti itu. Iya, kesemutan sih ya Pak ya yang paling sering. Nah, hati-hati. Nah, orang-orang seperti ini istilahnya mereka sensitif banget terhadap IMF gitu ya. Nah, kita juga harus toleran juga dengan mereka. Itu yang bisa kita lakukan kalau menurut saya. Ada beberapa hal lain lagi, dan ini kan sebenarnya simpel ya. Bisa kita lakukan sederhana tapi butuh disiplin. Ya. Plus dengan kondisi saat ini, kondisi di mana kita dalam pandemi, di mana bukan saja work from home, tapi sekolah from home, betul ya? Anak sekolah from home juga. Yeah. Nah, mereka dari pagi sampai sore itu menggunakan komputer, menggunakan gadget. Hal lain apa yang bisa kita lakukan? Ingatkan untuk break. Ya, antara 1 sampai 2 jam itu harus berhenti, pastikan. Jangan terus-terusan. Tadi lihat nggak? Hanya 10 menit sel-sel darah kita sudah mulai lengket-lengket. Makin lama kan makin lengket. Dan akhirnya peredaran darah kita itu nggak bagus. Walaupun setelah itu dia pasti akan mencair lagi.
Tetapi kalau ini terjadi terus-terusan, bisa nggak di akhirnya nggak lepas? Nah, itu yang kita takutkan. Sehingga usahakanlah setengah jam, 1 jam, ya itu stop, jalan dulu kemana kek, lakukan hal yang lain, baca buku, ngapain. Saya waktu dulu kerja di kantor, kebetulan saya waktu pegang salah satu gudang terbesar di Indonesia, ya di dunia bahkan, itu kan yang namanya kita kantor selalu duduk kan, betul nggak? Saya selalu biasakan itu maksimal tuh 2 jam. Kalau bisa 1,5 jam, kerja terus di depan komputer, nggak berhentikan cek, baca email segala macam. Waktu itu belum ada WhatsApp, ya. Jadi masih menggunakan email terus, gitu. Itu saya selalu 2 jam berhenti, muter, jalan dulu ke gudang, ngeliatin apapun, lihat balik, kerja lagi. Dan itu jalan 1 kilo, 2 kilo. Bergerak gitu ya Pak? Harus bergerak, sehingga membuat tubuh peredaran darahnya lancar, seperti itu. Ya, membuat tubuh kita harus banyak bergerak, ya, untuk menghadapi ini. Banyak minum air untuk mengurangi dehidrasi, karena pada saat ini secara tidak langsung juga elektrolit tubuh kita juga menjadi jauh lebih asam. Nah, tujuannya dengan minum air kita mengharapkan bisa menetralisir sedikit-sedikit. Ya, makan makanan yang sifatnya basah akan sangat-sangat bagus. Ya, saya belum tambahkan di situ. Makanan-makanan yang basah sifatnya, ya, buah dan sayur-sayuran, ya. Kalau bisa ada yang organik, ya. Dan sekarang sudah ada beberapa produk yang dibuat simple, ya. Jadi nggak harus makan buah 10 macam gitu ya, tapi banyak sekali sekarang bisa dicek ya pada teman-teman itu, mungkin dalam bentuk tetes kita bisa minum, ya, simple, sederhana, tapi sudah membuat tubuh kita menjadi basah. Nah, ini membantu, ini sangat membantu membuat tubuh kita itu tidak asam akibat dari IMF. Keempat ya, tadi yang ketiga adalah banyak buah ya dan sayur. Keempat adalah olahraga yang teratur. Balik lagi, olahraga ini akan membantu peredaran darah kita lebih lancar, ya. Seperti tadi saya bilang 1-2 jam, otomatis kita jalan-jalan itu akan membantu. Wow. Itu dari saya, ya. Balik lagi melihat anak ini, pasti harapan saya adalah sudah berbeda dengan tadi. Cute, aduh lucu banget, anak saya mau dong foto seperti itu. No more, ya, nggak lagi pegang handphone di telinga karena ini adalah impact-nya tidak baik. Oke, itu dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal lain, mungkin teman-teman yang dari yang sedang live, ini ya, mau cek di YouTube-nya ya Pak? Boleh, sambil dilihat, ya kan? Ya. Tadi ada yang nanya tes darah khusus yang live blood analysis itu bisa ya Pak di lab ya? Bisa. Ya. Ada cukup banyak tempat di Jakarta ya, di Indonesia ada banyak yang memberikan tes ini. Ya. Ini banyak yang testimoni juga Pak di komen di YouTube nih, katanya banyak yang semutan kalau habis pegang handphone lama-lama kayak gitu. Nah, itu penting. Itu membuktikan apa? Itu tadi bilang pada saat kita handphone itu kan tadi bilang sel-sel darah kita itu kan mungkin saling menggumpal ya, lengket-lengket di dalam, sehingga dia kenapa menjadi kesemutan? Karena aliran darah tidak bagus, kesemutan. Itu. Kram, sakit, kesemutan. Iya. Itu adalah tanda. Harus digerak-gerakin gitu. Itu tujuannya supaya peredaran darahnya lancar lagi gitu ya Pak. Oke. Ini itu. Pak, ada yang nanya juga nih Pak Matias. Bagaimana dengan anak-anak yang memakai smartwatch yang dia pakainya SIM card katanya gitu? Kan ada tuh jam yang pakai SIM card itu ya sama juga ada kena radiasi juga ya. Sebentar. YouTube-nya terhenti. Smartwatch. Oke, Pak Matias, ini pengalaman saya pribadi juga sih. Setiap malam tuh PR banget ngecek ke kamar anak-anak.
Karena pada saat mereka mau tidur, saya udah bilang handphonenya taruh di meja gitu kan. Oke, tapi saya balik ke kamar kan kita nggak tahu lagi handphonenya dibawa lagi, main lagi, nonton lagi YouTube dan lain-lain gitu kan. Betul. Jadi ya gitu, setiap mereka udah lelap, biasanya saya ke kamar mereka dan taruh handphonenya jauh-jauh deh gitu. Nah, memang ya kalau saya bilang tadi begini. Kita bisa melakukan banyak hal sebenarnya dan teknologi ini sangat membantu. Tadi saya bilang adalah makanan contoh ya, dari kalau makan buah 5 macam, 10 macam, waduh repot. Sekarang ada teknologi di mana cukup banyak dijual ya. Contohnya jus ya. Saya nggak akan sebut merek gitu ya. Contoh dengan teknologi cool pressure gitu ya, sehingga kandungan gizinya masih ada. Saya kebetulan baru beli. Dia punya juicernya juga ya, ada merek tertentu, kita luar biasa. Nah, itu di market ada ya, Anda bisa beli jus yang fresh dari 5-6 macam, Anda bisa diet dengan itu, beli programnya ya. Nah, atau banyak sekali produk-produk baru sekarang, teknologi canggih gitu ya, dia bisa kita cukup minum, ditetes contohnya, itu bisa dilakukan. Nah, ini adalah teknologi. Nah, untuk menangani tantangan dari IMF, ya bahaya dari gadget, ya pengaruh negatifnya. Kalau tadi ada cara-cara sederhana yang bisa dilakukan, bisa nggak? Tetapi pertanyaan, apa kita disiplin, cukup disiplin dan harus terus seperti itu? Ada juga produk. Jadi kita bisa menggunakan alat juga, alat yang membantu mengharmoniskan ya ruangan. Misalnya kita bisa pasang di ruangan, kita bisa pasang even di rumah, sehingga seluruh rumah itu menjadi harmonis. Nah, alatnya itu memang membuat gelombang yang harmonis dengan tubuh kita. Nah, ini adalah kita bicara sekarang menggunakan teknologi. Ya, contoh kita tahu orang bikin bakmi gitu ya, atau ayam goreng, ada yang enak gitu ya, tetapi besok bikinnya berubah, taste-nya ada sedikit. Tapi bagaimana membuat standar? Betul ya, standar jadi terus gitu ya. Sama terus. Nah, teknologi harus pakai teknologi, gitu loh. Nah, bagaimana melindungi keluarga kita? Kita juga nggak pusing, ya. Harus menggunakan teknologi, ya. Harus kita pasang, ya. Dan teknologi ini ada. Kebetulan kami juga kenal. Nanti kebetulan saya akan share ini di hari Sabtu, ya. Jadi nanti, ya, hari Sabtu depan tanggal 13. Tanggal 13 Juni jam 14.00 atau jam 2 siang ya. Oke. Apa namanya, weekend, ada waktu dengan keluarga, dengerin sama-sama. Di situ saya akan kupas lebih dalam mengenai hal ini, plus mengenai teknologinya, bagaimana kita bisa membantu keluarga ya, lepas dari tantangan-tantangan bahaya elektromagnetic field ini. Wow, aduh Pak Matias. Karena kalau sekarang waktunya udah nggak memungkinkan ya, udah malam. Dan walaupun saya pengen banget, tapi saya percaya dibutuhkan waktu lebih lama, karena balik lagi ini bicara mengenai teknologi, ya kan? Bicara mengenai sesuatu yang tadi Mbak Kordar bilang ini kan nggak kelihatan, gimana nih? Nggak kelihatan bisa dipercaya seperti apa? Nah, akan saya jabarkan secara detail nanti, ya. Oke. Yang jelas pasti bermanfaat. Pasti banget Pak Matias. Waduh, terima kasih banyak Pak Matias. Malam hari ini kita semua dapat banyak, dapat tips, dapat masukan-masukan, hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan di rumah gitu ya, dengan kondisi yang sekarang paparan radiasinya dahsyat banyak sekali gitu, dengan adanya kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan lain-lain. Ini terima kasih banget Pak Matias, tadi udah sangat-sangat banyak memberikan informasi untuk kami semua. Jadi saya sampai coretannya banyak banget nih Pak. Pokoknya intinya adalah kita harus lebih aware lah ya terhadap bahaya dari polusi di zaman teknologi tinggi ini adalah polusi gelombang gitu ya Pak. Kalau dulu kan kita concernnya tuh masih polusi udara, polusi air, polusi tanah. Sekarang ada satu lagi polusi yang perlu kita waspadai, yaitu polusi gelombang, seperti itu ya Pak Matias. Dan tadi hal-hal yang Pak Matias sampaikan itu harus dipraktekkan di rumah dan harus disiplin, harus komitmen seperti itu. Nah,
Masalahnya adalah, tantangannya adalah kalau misalnya ada hasil teknologi yang membuat itu menjadi standar seperti yang Pak Matias bilang itu ya, kalau ada sesuatu yang bisa membuat kita jadi standar bahwa setidaknya kita merasa secure lah bahwa walaupun ada paparan tetapi bahayanya tidak sebesar kalau tidak ada perlindungan seperti itu ya Pak. Nanti jadi ini akan dibahas secara mendalam dan tuntas dalam webinar tentang sains dan teknologi. Wah, ini keren banget nih. Sekarang ini kan Pak, zamannya semua pakai webinar, pakai Zoom meeting. Sekarang tuh termasuk kami kajian online, ya kan, sekolah online, bahkan kursus masak online, olahraga online. Nah, ini yang penting banget untuk teman-teman semuanya adalah mengikuti webinar sains dan teknologi di hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman jangan lupa sisihkan waktu, ini adalah investasi ilmu pengetahuan untuk kita semua sehingga bisa membuat keluarga kita, diri kita jauh lebih sehat, jauh lebih aman, dan pastinya nanti Pak Matias akan membahasnya jauh lebih mendalam lagi gitu ya Pak, nanti hari Sabtu. Sekarang kan ya memang sesuai dengan ini ya Mbak Cordel, kalau kita bicara sekarang new normal kan? Yes. New normal berarti semua, dan kalau saya lihat, oh gila ya, semuanya itu menggunakan teknologi, semuanya menggunakan wifi, menggunakan komputer, dan kita akan lebih tergantung dengan ini. Ya, saya tapi di sisi lain kita sudah tahu juga apa resikonya, apa tantangannya, ya. Tapi kita tahu juga manfaatnya. Jadi ada benefit, tetapi ada risk-nya. Nah, bagaimana poinnya lebih kepada bagaimana kita mengecilkan resiko ini sekecil mungkin. Dengan apa? Dengan teknologi, ya, dengan alat, dengan produk. Nanti hari Sabtu kita bedah lebih detail, ya. Jadi bukan hanya untuk anak-anak, untuk orang tuanya juga, untuk kakek neneknya juga, bagaimana kita bisa menghadapi new normal ini dengan jauh lebih baik, ya, dan memastikan imunitas tubuh kita, balik lagi, imunitas tubuh kita itu prima, sehingga kita juga tidak akan atau mengurangi resiko untuk mendapatkan serangan-serangan virus. Itu sih sebenarnya intinya. Ya, salam sehat selalu buat semuanya. Thank you Pak. Wah, nggak terasa nih kita sudah 1 jam nih Pak Matias ngobrol. Iya, ya. Udah banyak sekali kesimpulannya tadi bahwa kita harus disiplin, konsisten, komitmen, bahwa jangan cuman kita menyuruh anak-anak untuk disiplin, tapi kita orang tuanya juga harus melakukan hal yang sama pastinya ya Pak, karena mereka kan pasti ngikutin orang tuanya seperti apa. Dan sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk nanti hari Sabtu ikutan webinar tentang sains dan teknologi ini, segera daftar, bisa menghubungi teman-teman yang mengundang di acara pada malam hari ini gitu, dan pastinya akan mendapatkan informasi yang jauh lebih mendalam lagi dan pasti bermanfaat untuk kita semua. Ini juga Pak ada tambahan tips dari Mendikbud kita nih dengan adanya sekolah dari rumah nih. Katanya yang pertama adalah kita harus menghindari stres. Jadi udah terima dulu, berdamai dulu dengan kondisi ini, semuanya juga pastinya akan terbiasa lah lama-lama seperti itu. Kemudian juga ada belajar berdasarkan kompetensi, project based learning, artinya semuanya ngambil positifnya lah seperti itu. Kemudian momen sekolah dari rumah juga jadi waktu yang tepat untuk orang tua untuk memahami dan membantu tantangan belajar anak-anak, karena kita kan jauh lebih banyak waktu melihat anak-anak seperti itu. Dan pastinya guru dan orang tua berinovasi, melakukan banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya, katanya kayak gitu Pak, menurut Pak Mendikbud. Oke Pak Matias, terima kasih banyak untuk semua yang disampaikan pada malam hari ini, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ini pertanyaan-pertanyaan di YouTube. Nanti bisa kalau memang ada pertanyaan, ada yang pengen detail materi dan lain-lain, ya, termasuk ingin mendaftar buat acara hari Sabtu besok, feel free, ya, ada form, Anda tinggal update di YouTube channel kita, ya, Natural Health, ya. Nah, di caption di situ bisa kita update di situ, update dan tulis nama Anda seperti itu, ya. Siap.
Oke, teman-teman, sekali lagi yang malam hari ini sudah mengikuti acara hari ini melalui YouTube channelnya 3H Natural Health. Nanti teman-teman yang mau ikut acara hari Sabtu boleh tulisan komen di situ ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Matias. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya kalau Anda suka materi ini, like, subscribe, Anda dapatkan lebih banyak lagi dari situ. Betul ya, sekali. Sampai ketemu di next event. Thank you so much Pak Matias. Thank you banyak. Ya, Mbak Cordel juga thank you. Semoga bisa membantu dan teman-temannya semua ya. Oke. Terima kasih banget Pak Matias dan oke teman-teman semua, sekian acara kita pada malam hari ini dan pastinya banyak sekali yang kita bisa aplikasikan di kehidupan kita dari apa yang disampaikan Pak Matias tadi. Terima kasih, selamat malam semuanya.